Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serina Suciani Putri Kusuma Dewi dari Ilmu Pemulihan Ternak kelas E dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas dari praktikum Ilmu Pemulihan Ternak kelas E sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu dalam dunia peternakan merupakan suatu hal yang wajib untuk mempelajari ilmu pemulihan ternak. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak agar menghasilkan keturunan yang baik, unggul, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan mutu genetik yaitu dengan cara seleksi heritabilitas. Seleksi heritabilitas merupakan parameter penting dalam pemulihan ternak. Jika nilai heritabilitas suatu sifat meningkat, maka peningkatan sidatnya yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya kolerasi ragam fenotip dan ragam genetik. Selain itu, rendahnya nilai heritabilitas menunjukkan bahwa harus segera dilakukan penindakan dengan cara menyeleksi secara kelompok. Sepengetahuan tentang nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat diperlukan dalam melakukan proses seleksi dan rancangan perkawinan untuk perbaikan mutu genetik ternak. Pengetahuan ini berguna dalam hal menduga besarnya kemajuan untuk program pemulihan berbeda serta memungkinkan dalam membuat keputusan penting apakah biaya program pemulihan sepadan dengan hasil yang diharapkan. Tujuannya dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Manfaatnya praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Praktikum ilmu pemulihan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dilakukan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2020 secara daring melalui video YouTube Laboratorium Genetik Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan dalam praktikum acara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kalkulator dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu dummy produk sapi berupa data bobot lahir dan bobot dewasa. Metode yang digunakan dalam praktikum acara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yaitu pertama menonton video dari asisten di channel YouTube Lab GPR, kemudian membuat data dummy produk sapi berupa data bobot lahir dan bobot dewasa. Data dummy tersebut dihitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas serta menarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Hasil dan pembahasan pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir 1. Pada tabel ini terdapat 4 pejantan, 5 betina. Dari format data produk sapi potong, bobot lahir, dan bobot dewasa sapi potong. Di sini ada bobot
lahir 1, bobot lahir 2, bobot lahir 3, dan bobot dewasa 1, bobot dewasa 2, bobot dewasa 3. Yang pertama, perhitungan faktor koreksi, yaitu semua hasil data dijumlahkan menjadi 526.669 dikali 5184 per 20, hasilnya 26333,47592. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Hasilnya 56343,88884 dikurang 26333,47592. Hasilnya 3001,4129. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. 25063,4042 dikurang 56343,8884. Hasilnya min 31280,4824. Selanjutnya, derajat bebas antar pejantan atau DBS. S dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, derajat bebas antar anak pejantan atau DBW. N dikurang S. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Selanjutnya, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. JKS per JKS dibagi DBS. 30010,41292 dibagi 3 sama dengan 1003,470973. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW dibagi DBW sama dengan min 31280,4824 dibagi 16. Hasilnya min 1955,03015. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Hasilnya adalah min 1955,03015. Kuadrat tengah harapan antar pejantan. Hasilnya itu 10003,4709733 dikurang min 1955,03015 dibagi 5. Hasilnya 2391,7002166. Selanjutnya, heritabilitas indeks bentuk sapi potong. Hasilnya 21,908537035. Yang kedua, heritabilitas bobot dewasa 2. Faktor koreksinya yaitu hasilnya 307520. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Hasilnya dari perjumlahan 307,620 dikurang 307,520, hasilnya 0,1. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak pejantan atau JKW. Hasil dari 307,690 dikurang 307,620 sama dengan 70. Selanjutnya, derajat bebas antar pejantan atau DBS, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, derajat bebas antar anak pejantan atau DBW, 20 dikurang 4, yaitu 16. Dan kuadrat tengah antar pejantan atau KTS,
JKS dibagi DBS sama dengan 0,1 dibagi 3. Hasilnya 0,033333333. Selanjutnya, kuadrat tengah antar anak pejantan atau KTW. 70 dibagi 16 sama dengan 4,375. Selanjutnya, kuadrat tengah antar anak pejantan. Hasilnya itu 4,375. Dan kuadrat tengah antar anak pejantan dalam pejantan. Hasilnya 0,00761904762. Heritabilitas bobot sapi potong yaitu 0,0069. Dan kolerasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1, faktor koreksinya itu 89989,8. Jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dari hasil 79,494 dikurang 89989,28 sama dengan min 820495,28. Selanjutnya jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Hasilnya 89720,976. Dan derajat bebas antar pejantan atau DBS 4 dikurang 1 yaitu 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW 20 dikurang 4 sama dengan 16. Hasil kali rata-rata antara pejantan atau HKRS yaitu min 820495 di 0,28 dibagi 3, hasilnya min 273.499. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW yaitu 89720,976 dibagi 16, hasilnya 5607,561. Dan hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan HKRHW yaitu hasilnya 5607,561. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan HKRHS yaitu hasilnya min 279106,561. Korelasi genetik atau RG hasilnya min 549209,9. Yang D, repitabilitas antar kelas bobot sapi. Di sini ada 4 pejantan dan 5 betina. Di sini terdapat bobot lahir 1, bobot lahir 2, XY, X kuadrat 2 dan Y kuadrat 2. Dari hasilnya R ini terdapat hasil min 0,46. Selanjutnya repitabilitas dalam kelas bobot sapi. Faktor koreksinya yaitu hasilnya 796826,3 dan jumlah kuadrat antar individu atau JKB hasil dari 796925,8 dikurang 796826,3, hasilnya 99,5. Selanjutnya jumlah kuadrat antar anak dalam individu atau JKW hasil dari 782276,5 dikurang 796925,8, hasilnya min 14649,3. Selanjutnya derajat bebas antar individu atau DBB N kurang 1, 20 kurang 1 sama dengan 19.
Derajat bebas antar anak dalam individu atau DBW hasilnya 20 bagi 2 sama 20 kali 2 sama dengan 40. Selanjutnya kuadrat tengah antar individu atau KTB. Hasil dari 99,5 dibagi 19 sama dengan 5,23. Selanjutnya kuadrat tengah antar dalam individu atau KTW, yaitu JKW dibagi DBW sama dengan min 14649,3 dibagi 40 sama dengan min 366,233. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu atau KTHW, yaitu hasilnya 2,72, dan kuadrat tengah harapan Anda antar individu KTHB hasilnya 136,56, dan repeatabilitasnya atau R jumlahnya atau hasilnya adalah min 1,68. Pembahasannya berdasarkan data yang telah diperoleh dari nilai heritabilitas bobot lahir 1 yaitu sebanyak berdasarkan data yang telah diperoleh dari nilai heritabilitas bobot lahir 1 yaitu sebesar 0,0181, sedangkan nilai yang diperoleh dari bobot sapi dewasa 1 yaitu 0,291915. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai tidak melebihi nilai rentang. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi et al. Yang menyatakan bahwa heritabilitas yang bernilai negatif atau lebih dari 1 menunjukkan ketidaktepatan pada metode yang digunakan, sehingga menunjukkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif, serta kesalahan dalam pengambilan contoh. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas diantaranya adalah jenis hewan ternak dan faktor pejantan. Hal ini sesuai pendapat dengan Kaswati et al. Yang menyatakan bahwa perbedaan rata-rata berat 1 tahun diduga karena adanya faktor pejantan dan faktor lingkungan. Pengaruh pejantan lebih penting pada semua perbedaan bangsa sebab akan menunjukkan perbedaan genetik untuk tumbuh dan bukan disebabkan oleh produksi susu. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai pada korelasi genetik bobot lahir 1 dan korelasi bobot dewasa 1 yaitu sebesar 0,855135,034, sehingga nilai ini menunjukkan yang menyatakan bahwa nilai korelasi antar min 1 dan plus 1 menunjukkan nilai korelasi tersebut. Berdasarkan data diperoleh nilai positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi korelasi genetik dan gen berangkai, serta pada metode dalam menghitung korelasi genetik. Sesuai dengan pendapat Telupere et al. Dan Karipana et al. Yang menyatakan bahwa karena dalam perhitungan nilai korelasi fenotip, ragam lingkungan dan genetik termasuk di dalamnya, maka kontribusi faktor lingkungan amat sangat mempengaruhi akan hasil perhitungan. Berdasarkan data yang memperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 yaitu sebesar min 0,30211, sehingga nilai tersebut dapat dikatakan rendah karena nilai rentang repeatabilitas itu 1 min dikurang min 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Lande et al. Yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas 1 dikurang min 1 untuk nilai melebihi rentan nilai repeatabilitas yang rendah, karena pada umumnya nilai tersebut tidak boleh lebih rendah atau nilai repeatabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiabudi et al. Yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas tidak bisa di bawah atau lebih rendah dari nilai repeatabilitas karena keragaman genetik dan keragaman fenotip yang digunakan sama.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan pada data bobot lahir dan bobot dewasa sapi potong atau PO, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bobot lahir dan indeks bobot dewasa termasuk ke dalam nilai heritabilitas yang sesuai dengan nilai tidak negatif dan tidak lebih dari 1. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa menunjukkan hasil positif yang artinya sesuai dengan rentang nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir termasuk dalam nilai repeatabilitas yang sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa tidak sesuai rentang nilai karena data tidak sesuai dengan data asli di lapangan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.